Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah dalam lindungannya selama pandemi COVID ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pelanggaran HAM di Indonesia dengan judul Kawin Tangkap Wanita Sumba. Sebelumnya perkenalkan, saya Panji Ahmad Huseno sebagai moderator, Sri Wulandari sebagai pemateri 1, Dian Natalia sebagai pemateri 2, Septiana Rahmasari sebagai pemateri 3, dan Lola Amelia Putri sebagai pemateri 4. Ada beberapa hal mengenai kawin tangkap wanita Sumba. Yang pertama, cerita singkat. Kedua, hak yang dilanggar. Ketiga, penyebab pelanggaran. Keempat, penyelesaian. Yang pertama, cerita singkat akan dijelaskan oleh saudari Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan cerita singkat mengenai kawin tangkap wanita Sumba. Cerita ini diambil dari salah satu kisah korban kawin tangkap wanita Sumba yang berinisial C. Ia mengaku bahwa ia ditangkap dan ditahan selama berhari-hari di rumah sang lelaki yang menginginkannya sebagai istrinya. Cerita berawal ketika ia, seorang pegawai swasta yang mengikuti suatu pertemuan. Setelah 1 jam pertemuan pun dipindah lokasikan ke tempat lain. Ia pun berjalan menuju sepeda motornya. Saat ia menyalakan mesin motor, tiba-tiba ada beberapa lelaki yang menangkapnya dari belakang dan memasukkannya ke dalam mobil. Ia sempat melakukan perlawanan, tetapi ia tidak berdaya. Di perjalanan, ia sempat mengirimkan SMS kepada ibunya dan pacarnya. Sampai di rumah satu lagi, banyak ritual kawin yang telah dipersiapkan. Banyak orang berkumpul, uang pun telah dibeli. Hingga di depan rumah, ia pun terus melakukan perlawanan, berusaha mengelak dari ritual-ritual yang telah disediakan, di mana ritual-ritual tersebut dianggap dapat membantu menenangkan calon wanita yang akan dinikahkan. Salah satu ritual yaitu ritual siram air pada dahi. Ritual ini dipercaya dapat menghipnotis sang wanita untuk mengiyakan segala permintaan keluarga lelaki. Namun, korban yang berinisial C ini berhasil mengelak dari ritual tersebut, sehingga air yang seharusnya terkena dahi terkena kepalanya. Hingga saat di dalam rumah pun ia terus melakukan perlawanan dan protes dengan harapan keluarga sang lelaki akan merasa kasihan dan melepaskannya. Kemudian beberapa saat setelah itu keluarga wanita datang ke rumah lelaki. Mereka melakukan negosiasi, tetapi negosiasi tersebut tidak diterima, sehingga mereka gagal membawa wanita tersebut pulang ke rumahnya kembali. Hingga pada hari yang ke-6, keluarga wanita tersebut datang bersama pihak pemerintah desa dan LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka melakukan negosiasi dan berhasil membawa dia pulang kembali. Walaupun wanita tersebut telah terlepas dari kawin tangkap, namun ia tetap merasakan trauma yang sangat mendalam karena ia dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar menganggap bahwa ia telah melanggar tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Mendengar penjelasan dari Sri Wulandari, berikutnya kita akan masuk ke babak berikutnya, yaitu hak yang dilanggar yang akan dijelaskan oleh Dian Natalia. Pada Dian Natalia dipersilahkan. Di sini saya akan membahas tentang hak yang dilanggar terhadap kasus kawin tangkap wanita Sumba. Pertama, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat yang merupakan hak asasi.
Nomor 3, pasal 10 ayat 2 nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi, pernikahan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon istri dan calon suami yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 4, pasal 34 nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang tidak boleh ditangkap, disiksa, ditahan, dikecualikan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang. Dengar penjelasan dari Diana Dania. Selanjutnya penyebab pelanggaran yang akan dijelaskan oleh Septiana Ramasari. Pada Septiana, dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan tentang penyebab pelanggaran pada kasus kawin tangkap wanita Sumba. Penyebab pelanggaran pada kasus ini adalah karena adanya kesalahpahaman antara tradisi setempat dengan praktik pemaksaan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada peristiwa ini, nuansa budaya dimanfaatkan untuk membenarkan suatu tindakan premanisme. Sebenarnya, tradisi kawin tangkap wanita Sumba memiliki proses adat yang jelas, bukan asal tangkap wanita yang diinginkan secara paksa. Mendengarkan penjelasan dari Septiana Ramasari. Berikutnya penyelesaian kasus yang akan dijelaskan oleh Lola Amelia Putri. Kepada Lola Amelia, dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus tangkap wanita Sumba. PPPA dalam hal ini mengungkapkan bahwa video yang telah beredar di media sosial tersebut mengandung unsur kejahatan berupa penculikan dan merupakan salah satu pelecehan terhadap adat pernikahan yang bersifat sakral dan mulia. PPPA juga telah mendatangi wilayah Sumba yang terdampak kasus kawin tangkap tersebut dengan mendiskusikannya dengan masyarakat sekitar dalam upaya mengakhiri praktik kawin tangkap tersebut. Tak hanya itu, PPPA juga telah menandatangani kesepakatan pemerintah daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan provinsi untuk mengakhiri atau menghentikan praktik kawin tangkap ini, karena hal ini merupakan salah satu pelanggaran HAM yang tertuju pada perempuan dan anak. Dari kasus pelanggaran HAM yang berjudul kawin tangkap wanita Sumba. Dari kasus ini disimpulkan bahwa kasus ini tidak biasa karena hak seorang perempuan untuk memilih pilihannya terancam dan harkat martabat seseorang perempuan yang direndahkan.